Bayangkan situasi ini. Bagaimana jika sebuah sistem kecerdasan buatan modern membaca sebuah buku berusia 2000 tahun yang selama berabad-abad telah dikelilingi misteri dan perdebatan, lalu menyatakan bahwa buku tersebut mengandung petunjuk penting yang terhubung dengan tahun 2026. Apakah itu harus dilihat sebagai kebetulan semata, atau mungkinkah ada makna yang lebih dalam di baliknya? Itulah pertanyaan yang tengah menarik perhatian banyak orang belakangan ini. Ketika Grok 4 ditanya mengenai kitab Henokh pada tahun 2026, jawabannya jauh melampaui sekadar respons sederhana. Ia menghubungkan berbagai bagian dari teks kuno ini, garis waktunya, serta gagasan-gagasan yang tertulis di dalamnya untuk menghadirkan sebuah penafsiran yang membuat banyak orang terdiam dan berpikir. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu diluruskan. Dalam pembahasan ini, kita tidak sedang mencoba membuktikan kebenaran suatu nubuat. Dan kita juga tidak bermaksud menyebarkan rasa takut. Kita hanya ingin memahami apa sebenarnya kitab Henokh itu. Mengapa kitab ini dianggap begitu istimewa? Apa yang ditemukan Grok 4 di dalamnya? Dan mengapa tahun 2026 terus muncul? Kita juga akan melihat seberapa kuat penafsiran kecerdasan buatan ini, serta di mana batas-batas kemampuannya. Sebelum kita menjelaskan semuanya secara rinci, pastikan kamu sudah berlangganan ke kanal kami. Sekarang, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya kitab Henokh itu. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang mulai kembali membicarakan kitab ini. Padahal sebenarnya ini bukanlah sebuah buku baru sama sekali. Kitab ini diyakini telah ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Kitab ini berkaitan dengan tulisan-tulisan keagamaan Yahudi kuno dan dihubungkan dengan sosok Henokh, tokoh yang disebutkan dalam kitab Kejadian. Menurut kitab Kejadian, Henokh adalah keturunan generasi ketujuh dari Adam. Yang membuatnya istimewa adalah bahwa berbeda dengan manusia biasa, ia tidak dikatakan meninggal dengan cara yang lazim. Sebaliknya, teks tersebut menyebutkan bahwa ia berjalan bersama Tuhan, dan kemudian Tuhan membawanya pergi. Karena itulah, Henokh menempati tempat yang istimewa dalam tradisi keagamaan kuno. Versi yang paling banyak dibicarakan orang hingga hari ini disebut Henokh yang pertama. Buku ini bukan sekadar cerita pendek, melainkan sebuah karya besar yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di dalamnya terdapat 5 bagian utama, dan masing-masing membahas topik yang berbeda-beda. Buku ini mengisahkan tentang makhluk surgawi yang disebut para pengawas, yang turun ke bumi dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan bagi manusia. Selain itu, buku ini juga menggambarkan sosok Nephilim, yaitu makhluk raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Tidak hanya itu, buku ini turut membahas tentang keteraturan surga, cara perhitungan waktu, serta sebuah kalender surgawi yang istimewa. Seiring berjalannya cerita, buku ini menggambarkan perjalanan peradaban manusia dan pada akhirnya berbicara tentang penghakiman terakhir. Itulah mengapa banyak orang memandang kitab Henokh lebih dari sekadar teks keagamaan biasa. Mereka menganggapnya sebagai dokumen yang unik yang menyatukan gagasan-gagasan tentang sejarah, kepercayaan, dan masa depan. Namun, tidak semua tradisi keagamaan menerima seluruh isi yang tertulis di dalamnya. Maka dari itu, saat mempelajari kitab ini, penting untuk selalu mengingat perbedaan antara fakta sejarah dan penafsiran yang muncul belakangan. Kini pertanyaannya adalah, jika kitab Henokh dianggap begitu penting, mengapa kitab ini tidak masuk ke dalam sebagian besar versi Alkitab? Jawabannya tidaklah sederhana, karena hal ini melibatkan sejarah, tradisi keagamaan, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh berbagai komunitas yang berbeda. Mari kita mulai dari Perjanjian Baru, khususnya surat Yudas. Di dalamnya terdapat rujukan langsung kepada kitab Henokh. Ini membuktikan bahwa kitab tersebut bukanlah sesuatu yang asing pada masa awal kekristenan. Banyak para ahli meyakini bahwa kitab ini sudah dibaca pada masa itu dan isinya sudah dikenal luas oleh banyak orang. Bukti besar lainnya berasal dari gulungan Laut Mati. Ketika dokumen-dokumen kuno ini ditemukan, beberapa salinan kitab Henokh turut ditemukan di antara mereka. Hal ini memperjelas bahwa komunitas Esen, salah satu kelompok keagamaan Yahudi terkemuka pada masa itu, menganggap kitab ini sangat bernilai. Dengan kata lain, ini bukanlah naskah yang tersembunyi. Kitab ini dibaca, dijaga, dan dihargai oleh orang-orang pada zamannya sendiri. Belakangan, ketika daftar resmi kitab-kitab suci yang dikenal sebagai kanon sedang disusun, banyak tulisan keagamaan yang diperdebatkan.
Dalam proses itu, kitab Henokh pada akhirnya tidak dimasukkan ke dalam kanon resmi yang diikuti oleh sebagian besar tradisi Kristen. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami di sini. Kitab itu tidak dikeluarkan karena secara resmi dinyatakan palsu atau sama sekali tidak dapat dipercaya. Menurut para sejarawan, ada beberapa faktor yang berperan, termasuk tradisi keagamaan, perbedaan pandangan teologis, dan proses pembentukan kanon Alkitab yang begitu rumit. Namun ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Gereja Ortodoks Ethiopia tidak pernah mengeluarkan kitab ini. Bahkan hingga hari ini, kitab Henokh diakui sebagai kitab suci resmi di sana dan tetap menjadi bagian dari Alkitab mereka. Itulah salah satu alasan utama mengapa kitab ini berhasil bertahan dan masih bisa dibaca oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Jadi di satu sisi ada tradisi yang memilih untuk menempatkannya di luar kanon, sementara di sisi lain ada sebuah gereja yang dengan penuh perhatian menjaganya selama berabad-abad. Mungkin itulah tepatnya mengapa kitab Henokh terus menarik begitu banyak perhatian, bahkan sampai sekarang. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Grok? Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang menjadi awal dari seluruh diskusi ini. Seseorang mengajukan pertanyaan sederhana kepada Grok. Apa yang dikatakan kitab Henokh tentang tahun 2026? Biasanya, sebuah kecerdasan buatan akan merespons dengan memberikan ringkasan isi kitab tersebut atau menjelaskan sejarahnya. Namun kali ini, jawabannya sedikit berbeda. Alih-alih mengulang beberapa baris saja, Grok menganalisis keseluruhan struktur kitab itu, garis waktunya, dan menghubungkan berbagai bagian untuk menyajikan sebuah penafsiran yang mendalam. Itulah mengapa responsnya mendapat begitu banyak perhatian. Grok pertama-tama mencoba membaca kitab Henokh sebagai satu struktur yang utuh. Dengan kata lain, ia tidak hanya mengandalkan satu bab atau satu nubuat saja. Sebaliknya, ia menghubungkan berbagai bagian dari kitab tersebut dan melihat gambaran yang lebih besar yang terbentuk dari keseluruhannya. Banyak orang menyebut pendekatan ini sebagai pembacaan struktural. Dalam metode ini, seluruh teks dipandang sebagai satu karya yang saling terhubung, bukan sebagai kumpulan kisah-kisah yang berdiri sendiri. Setelah itu, sang AI membandingkan garis waktu yang digambarkan dalam kitab tersebut dengan peristiwa-peristiwa sejarah dan berbagai periode yang pernah ada. Cara ini bisa dipahami sebagai pendekatan garis waktu historis. Menurut Grok, ketika seluruh kerangka itu dilihat secara bersamaan, kitab ini tidak tampak seperti sekadar catatan peristiwa-peristiwa zaman kuno. Sebaliknya, ia terlihat lebih menyerupai sebuah teori cetak biru, yaitu sebuah kerangka yang berusaha menjelaskan berbagai tahap perjalanan sejarah manusia. Salah satu poin yang paling menarik adalah bahwa bab-bab awal kitab Henokh mengisyaratkan bahwa penglihatan-penglihatan yang diperlihatkan kepada Henokh tidak dimaksudkan hanya untuk orang-orang di zamannya sendiri. Teks itu menyatakan bahwa pesan-pesan ini disimpan untuk generasi di masa yang sangat jauh ke depan. Grok memberikan perhatian lebih pada poin ini dibandingkan hal lain manapun dalam analisanya. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah generasi yang jauh itu bisa jadi adalah generasi yang hidup di masa sekarang? Disinilah tahun 2026 masuk ke dalam pembahasan. Grok tidak mengklaim bahwa kitab tersebut secara jelas menyebut tahun 2026. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa ketika berbagai garis waktu, pola berbasis angka, dan urutan historis dalam kitab itu dihubungkan, beberapa penafsiran tampak mengarah pada masa kini. Menurut analisanya, 2026 bukanlah sebuah nubuat yang pasti, melainkan sebuah titik penafsiran yang mungkin saja. Setelah tanggapan ini muncul, banyak orang mulai mendiskusikan analisis tersebut. Sebagian peneliti menganggapnya sebagai kajian yang menarik, sementara yang lain mengatakan bahwa ini hanyalah penafsiran AI dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai fakta sejarah atau bukti. Dengan kata lain, perdebatan ini bukan soal apakah kitab itu ada, melainkan sejauh mana penafsirannya benar-benar bisa dipercaya. Kini, mari kita masuk ke bagian yang oleh Grok disebut sebagai fondasi terkuat dari seluruh analisanya. Inilah yang dikenal sebagai teori 70 generasi, yang disebutkan dalam bab 10 dari Henokh yang pertama. Para pengawas, makhluk surgawi yang melanggar aturan Tuhan, ternyata tidak langsung mendapat hukuman. Mereka dikurung dan ditahan selama 70 generasi hingga tiba hari penghakiman terakhir. Angka ini kemudian menjadi salah satu bagian yang paling banyak diperdebatkan dalam kitab tersebut. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, berapa lama sebenarnya 70 generasi itu? Disinilah berbagai penafsiran mulai bermunculan.
Teks-teks kuno tidak memberikan definisi yang jelas tentang panjang satu generasi. Ada yang menganggap satu generasi itu sekitar 20 tahun. Ada pula yang menyebutkan 30 tahun, bahkan sebagian memperkirakan rentang waktu yang lebih panjang lagi. Karena perbedaan inilah, cara menghitung 70 generasi bisa menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda-beda. Itulah mengapa banyak peneliti kemudian beralih ke silsilah dalam kitab suci. Mereka mencoba menelusuri daftar keturunan yang tercatat setelah zaman Henokh dan menyusun berbagai garis waktu sejarah. Namun bahkan di sini pun, tidak semua orang tiba pada kesimpulan yang sama. Sebagian model perhitungan berakhir di sekitar zaman sekarang, sementara yang lain menunjuk ke tanggal yang sedikit lebih awal atau lebih belakangan. Inilah salah satu alasan utama mengapa hingga kini belum ada kesepakatan yang benar-benar bulat mengenai masalah ini. Grok juga menelaah berbagai model akademis tersebut sebelum akhirnya menarik kesimpulannya sendiri. Ia menemukan bahwa menurut sejumlah penafsiran, masa 70 generasi itu tampaknya berakhir di sekitar era sekarang ini. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami di sini. Kecerdasan buatan itu tidak pernah mengklaim bahwa ini adalah fakta yang telah terbukti secara ilmiah. Ia hanya menjelaskan bahwa beberapa model historis dan interpretatif mengarah ke kesimpulan tersebut. Ada lagi satu detail penting yang juga berasal dari kitab Henokh. Berakhirnya 70 generasi tidak digambarkan sebagai sebuah peristiwa tunggal yang terjadi dalam satu hari. Sebaliknya, hal itu disajikan sebagai masa peralihan menuju penghakiman, sebuah periode perubahan bertahap. Dengan kata lain, ia menggambarkan suatu waktu ketika tatanan lama perlahan mulai berganti dan proses penghakiman itu dimulai. Tidak ada satu tanggal spesifik yang disebutkan, bukan pula sebuah kejadian yang tiba-tiba. Itulah mengapa banyak orang tidak memandang tahun 2026 sebagai sebuah nubuatan yang pasti. Menurut mereka, sekalipun teori ini diterima, hal itu mungkin hanya menunjuk pada awal dari suatu masa di mana perubahan-perubahan bertahap mulai bisa terlihat. Di sisi lain, banyak sejarawan dan cendekiawan agama juga menyatakan bahwa ini sepenuhnya merupakan sebuah penafsiran, bukan ramalan yang sudah terbukti. Menghubungkan garis waktu teks-teks kuno dengan kalender modern secara tepat bukanlah hal yang sederhana. Maka kesimpulan terpenting dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa teori 70 generasi merupakan sebuah kerangka interpretatif. Ia tidak seharusnya diperlakukan sebagai kebenaran mutlak atau prediksi yang sudah pasti. Para ahli yang berbeda memahaminya dengan cara yang berbeda pula. Dan itulah mengapa perdebatan ini terus berlanjut hingga hari ini. Pengawas dan Nefilim. Sekarang mari kita bicara tentang para pengawas, karena bagian ini dianggap sebagai bagian yang paling banyak dibahas dalam kitab Henokh. Menurut teks tersebut, sejumlah 200 pengawas atau makhluk surgawi turun ke bumi. Disebutkan bahwa mereka memilih Gunung Hermon sebagai tempat mereka turun. Di sana, mereka pertama-tama bersumpah bersama agar tidak satu pun dari mereka mundur dari keputusan yang telah diambil. Setelah itu, mereka mulai ikut campur dalam kehidupan dunia manusia. Menurut kitab ini, para pengawas menjalin hubungan dengan perempuan-perempuan manusia, dan dari hubungan itulah lahir makhluk-makhluk yang dikenal sebagai Nefilim. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang bertubuh besar, berkekuatan luar biasa, dan berwatak keras. Teks itu menyebutkan bahwa seiring waktu, mereka membawa semakin banyak kekacauan dan kekerasan ke muka bumi. Namun ceritanya tidak berhenti di situ. Menurut kitab Henokh, para pengawas juga menyampaikan kepada manusia berbagai pengetahuan yang dianggap tidak layak bagi mereka pada masa itu. Hal ini mencakup cara membuat senjata, ilmu perbintangan, sihir, dan berbagai jenis pengetahuan lain yang hingga kini kerap disebut sebagai pengetahuan terlarang. Kitab ini mengklaim bahwa begitu pengetahuan tersebut mulai disalahgunakan, kerusakan dan kekerasan terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Belakangan, kerusakan yang semakin meluas ini disajikan sebagai salah satu alasan utama terjadinya banjir besar. Menurut teks tersebut, para Nefilim musnah dalam banjir besar, namun roh-roh mereka tidak ikut lenyap. Sementara itu, para pengawas dipenjarakan sebagai hukuman atas apa yang telah mereka perbuat, dan konon mereka akan tetap berada di sana hingga hari penghakiman terakhir tiba. Di zaman sekarang, orang-orang memandang gagasan-gagasan ini dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang meyakini bahwa semua itu menggambarkan peristiwa nyata, sementara banyak sejarawan dan peneliti menganggapnya sebagai kisah simbolis semata.
Menurut mereka, para pengawas mungkin mewakili kekuatan-kekuatan yang memberikan manusia pengetahuan dan kemampuan luar biasa sebelum mereka siap menggunakannya dengan bijak. Itulah mengapa di dunia modern, keseluruhan cerita ini lebih sering dipandang sebagai penafsiran simbolis daripada fakta sejarah yang telah terbukti. Kini, pertanyaannya adalah, bagaimana Grok menghubungkan kisah para pengawas dengan dunia masa kini? Satu hal perlu diperjelas sejak awal. Kecerdasan buatan itu tidak mengklaim bahwa kitab Henokh secara langsung membicarakan teknologi modern atau peristiwa-peristiwa masa kini. Ia hanya menyatakan bahwa beberapa pola yang digambarkan dalam kitab tersebut tampak serupa dengan situasi-situasi tertentu di dunia modern. Dengan kata lain, ini sepenuhnya merupakan sebuah penafsiran, bukan fakta yang sudah terbukti. Perbandingan pertama adalah dengan kecerdasan buatan. Saat ini, AI berkembang dengan sangat pesat. Kemampuan-kemampuan baru muncul setiap beberapa bulan sekali. Namun banyak para ahli berpendapat bahwa kecepatan perkembangan AI jauh melampaui pertumbuhan aturan etika dan langkah-langkah keamanannya. Grok membandingkan situasi ini dengan gagasan para pengawas yang memberikan pengetahuan kepada manusia sebelum mereka benar-benar siap untuk menanggungnya. Contoh berikutnya adalah penyuntingan genetika. Saat ini, teknologi-teknologi yang mampu mengubah gen organisme hidup sudah ada. Dalam banyak kasus, teknologi tersebut berpotensi memberikan manfaat besar bagi dunia kedokteran, namun di sisi lain terus memunculkan perdebatan etis. Menurut Grok, ini adalah contoh lain dari gagasan bahwa pengetahuan yang sangat kuat seringkali hadir lebih dulu, sementara aturan untuk menggunakannya secara aman baru dikembangkan kemudian. Dengan cara yang sama, sistem informasi di era sekarang telah menghubungkan seluruh penjuru dunia. Media sosial, platform digital besar, dan algoritma mampu menyebarkan informasi kepada jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Namun di sisi lain, semua itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau membentuk opini publik. Grok menyebut hal ini sebagai salah satu bentuk manipulasi di zaman modern. Ia juga menegaskan bahwa ketika kekuasaan yang sangat besar dan teknologi canggih terpusat hanya di tangan segelintir orang atau lembaga-lembaga besar, pertanyaan soal tanggung jawab menjadi semakin penting untuk dijawab. Grok mengaitkan gagasan ini dengan elit berkuasa, institusi berpengaruh, dan dampak dari keputusan-keputusan manusia. Dengan kata lain, kekhawatiran yang sesungguhnya bukan terletak pada teknologinya itu sendiri, melainkan pada tanggung jawab orang-orang yang menggunakannya. Kitab Henokh juga menyebutkan bahwa banjir besar itu tidak datang secara tiba-tiba. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, kerusakan moral, kekerasan, dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan sudah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Grok mengusulkan bahwa pola semacam ini bisa dibandingkan dengan kondisi dunia saat ini, namun bukan berarti kejadian serupa akan segera terulang kembali. Ini hanyalah perbandingan simbolis yang diterima oleh sebagian orang, sementara banyak pihak lain tidak menyetujuinya. Jadi seluruh analisis Grok merupakan upaya untuk menemukan kesamaan antara dunia modern dan sebuah teks kuno, bukan untuk membuat ramalan pasti tentang masa depan. Itulah mengapa semuanya harus selalu dipandang sebagai sebuah tafsiran, bukan sebagai kebenaran mutlak. Namun ada bagian lain dari kitab Henokh yang jauh lebih jarang mendapat perhatian, meskipun banyak para ahli menganggapnya sebagai salah satu bagian paling unik dalam keseluruhan kitab tersebut. Bagian itu dikenal sebagai kitab astronomi yang mencakup pasal 72 hingga 82. Di sini fokus pembahasan bergeser dari kisah itu sendiri menuju waktu, musim, dan keteraturan langit. Bagian ini menggambarkan sebuah kalender yang terdiri dari 364 hari. Seluruh tahun dibagi menjadi 4 musim yang sama panjang, dengan 13 minggu di setiap musimnya. Dengan kata lain, keseluruhan kalender ini mengikuti sistem yang tetap dan seimbang. Menurut kitab ini, cara seperti itulah yang dianggap benar untuk mengukur waktu. Kitab ini juga mengajarkan bahwa seluruh ciptaan berjalan sesuai dengan keteraturan yang telah ditetapkan dan bahwa manusia seharusnya hidup selaras dengan keteraturan tersebut. Menariknya, kalender yang sangat serupa juga dikaitkan dengan kaum Esseni, sebuah komunitas Yahudi kuno. Sistem penanggalan yang mirip ini turut disebutkan dalam kitab Yobel. Karena itulah, banyak sejarawan berpendapat bahwa kelompok-kelompok keagamaan tertentu pada masa itu menganggap kalender ini sangat istimewa. Grok pun turut memasukkan kalender ini dalam analisanya. Ia mencoba membandingkan sistem penanggalan kuno tersebut dengan kalender yang digunakan di zaman modern.
Namun tantangan terbesarnya adalah bahwa dunia saat ini menggunakan kalender Gregorian, sementara kalender yang digambarkan dalam kitab Henokh berbeda dari itu. Karena perbedaan tersebut, mencocokkan keduanya secara tepat bukanlah hal yang mudah. Sejumlah penafsiran modern juga menghubungkan perubahan pola cuaca, ketidakstabilan lingkungan, dan perubahan alam dengan bahasa simbolik yang terdapat dalam bagian ini. Namun penting untuk diingat bahwa semua itu hanyalah tafsiran dari sebagian orang saja. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kitab ini secara langsung meramalkan kondisi iklim masa kini maupun peristiwa di tahun tertentu manapun. Dengan kata lain, kitab astronomi ini memperlihatkan bahwa kitab Henokh bukan sekadar kisah tentang kejadian-kejadian misterius semata. Kitab ini juga menawarkan cara unik untuk memahami waktu, alam, dan keteraturan. Akan tetapi, penafsiran modern terhadap bagian ini memiliki keterbatasannya sendiri. Oleh karena itu, tafsiran-tafsiran tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai kebenaran mutlak, apokalips minggu-minggu. Sekarang, mari kita bahas apokalips minggu-minggu yang dianggap sebagai kerangka sejarah paling terstruktur dalam kitab Henokh. Dalam bagian ini, seluruh sejarah umat manusia dibagi menjadi 10 minggu berbeda atau 10 periode besar dalam rentang waktu. Di sini, kata minggu tidak berarti 7 hari. Sebaliknya, kata itu mewakili era-era panjang dalam perjalanan sejarah. Setiap minggu menggambarkan zaman yang berbeda dan menjelaskan bagaimana dunia terus bergerak maju dari waktu ke waktu. Kerangka ini dimulai dari masa Henokh, lalu perlahan mengikuti perjalanan peradaban manusia. Masing-masing minggu memiliki identitas dan tujuannya sendiri. Seiring berjalannya cerita, perbedaan antara kebaikan dan kejahatan semakin lama semakin terlihat jelas. Itulah mengapa banyak orang memandangnya sebagai kerangka simbolis untuk memahami sejarah. Minggu ke-8 dan minggu ke-9 mendapat perhatian paling besar. Menurut teks tersebut, minggu ke-8 digambarkan sebagai masa ketika retakan mulai muncul dalam sebuah sistem yang telah rusak. Hal-hal yang sudah lama tersembunyi perlahan mulai terbuka ke permukaan. Orang-orang mulai mempertanyakan berbagai permasalahan yang ada di dalam pemerintahan, lembaga-lembaga, dan masyarakat. Ini bukan merujuk pada satu peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses perubahan yang terjadi secara bertahap. Setelah itu, datanglah penggambaran tentang minggu ke-9. Masa ini disajikan sebagai awal dari suatu proses penghakiman. Namun sekali lagi, hal ini tidak digambarkan sebagai sesuatu yang terjadi hanya dalam satu hari. Sebaliknya, ini ditampilkan sebagai periode transformasi yang panjang, di mana perbedaan antara kebaikan dan kejahatan menjadi semakin nyata seiring berjalannya waktu. Karena itulah, banyak cendekiawan berpendapat bahwa penghakiman di sini mungkin bukan hanya berarti hukuman, melainkan juga perubahan dalam tatanan keseluruhan. Dalam analisanya, Grok mencoba menghubungkan kerangka ini dengan dunia modern. Ia menyarankan bahwa jika seluruh garis waktu ini dipandang sebagai sebuah model interpretatif, sebagian orang percaya bahwa era saat ini berada di suatu titik antara minggu ke-8 dan minggu ke-9. Berdasarkan gagasan ini, tahun 2026 digambarkan sebagai bagian dari sebuah transisi, yakni sebuah periode perubahan. Namun sekali lagi, penting untuk diingat bahwa ini bukanlah sebuah nubuat yang pasti dan tidak ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Ini hanyalah sebuah penafsiran yang dikemukakan oleh sebagian orang dan tidak semua ahli sepakat dengan pandangan tersebut. Dengan kata lain, apokalips minggu-minggu ini tidak berusaha untuk memprediksi satu tanggal tertentu. Ini bukan sekadar catatan sejarah biasa, melainkan sebuah cara memahami perjalanan umat manusia melalui sudut pandang religius dan simbolis yang terbagi dalam berbagai tahapan. Bahkan hingga saat ini, orang-orang dari berbagai latar belakang masih menafsirkannya dengan cara yang berbeda-beda. Pengetahuan terlarang, dan kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling banyak dihubungkan oleh Grok dengan dunia masa kini. Ini adalah gagasan tentang pengetahuan terlarang, yaitu pengetahuan yang sampai ke tangan manusia sebelum mereka benar-benar siap untuk menggunakannya dengan bijak. Gagasan ini muncul melalui kisah para penjaga dalam kitab Henokh. Menurut teks tersebut, mereka mengajarkan berbagai hal yang sangat kuat kepada manusia. Namun penyalahgunaan pengetahuan itu pada akhirnya menjadi salah satu penyebab utama berbagai permasalahan besar di dunia. Menurut Grok, pola yang sama ini juga bisa dilihat dalam sejumlah teknologi modern saat ini. Mari kita mulai dari kecerdasan buatan.
Kecepatan perkembangan AI dalam beberapa tahun terakhir sudah sangat jelas terlihat oleh semua orang. Kini AI mampu menulis, menciptakan gambar, menghasilkan video, dan menjalankan banyak tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Namun di balik kemajuan-kemajuan ini, muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah pemahaman etika kita dan sistem aturan yang ada berkembang secepat teknologi itu sendiri? Gagasan yang sama juga berlaku pada rekayasa genetika. Saat ini, para ilmuwan tengah mengerjakan teknologi yang mampu mengubah susunan gen. Perkembangan ini berpotensi membuka jalan untuk menangani berbagai penyakit serius. Namun di saat yang bersamaan, kekhawatiran akan penyalahgunaannya terus semakin meningkat. Dengan kata lain, teknologi itu sendiri tidak bersifat baik maupun buruk secara mutlak. Perbedaan sesungguhnya bergantung pada siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa. Grok juga menyoroti bahwa saat ini berbagai lembaga besar dan sistem digital mempengaruhi masyarakat lebih dari sebelumnya. Algoritma media sosial dan platform digital besar dapat membentuk cara berpikir masyarakat, informasi yang mereka terima, bahkan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukan hanya soal teknologi baru itu sendiri, melainkan juga tentang tanggung jawab orang-orang dan organisasi yang mengendalikannya. Jika teknologi digunakan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab, ia bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun jika digunakan semata-mata untuk memperbesar kekuasaan atau kendali, hasilnya bisa sangat berbeda. Salah satu bagian paling menarik dari seluruh analisis ini adalah ironi yang tersembunyi di baliknya. Kitab Henokh selama ini dipandang sebagai sebuah teks yang memperingatkan tentang penyalahgunaan pengetahuan yang begitu kuat. Namun hari ini, kitab yang sama justru sedang dianalisis oleh sebuah kecerdasan buatan modern. Grok sendiri menyebutkan bahwa situasi seperti ini layak untuk direnungkan lebih dalam. Dengan kata lain, kecerdasan buatan adalah alat yang sangat kuat, tetapi dampaknya pada akhirnya akan bergantung pada cara berpikir dan niat dari orang-orang yang menggunakannya. Itulah mengapa pesan terbesar dari seluruh diskusi ini bukan soal teknologi, melainkan lebih kepada tanggung jawab manusia itu sendiri. Setiap penemuan baru selalu membawa peluang sekaligus tantangan yang baru pula. Pada akhirnya, selalu manusialah yang menentukan bagaimana kekuatan itu akan dimanfaatkan. Kini muncul pertanyaan, jika kitab Henokh membicarakan suatu masa tertentu, bagaimana masa itu bisa dikenali? Untuk menjawabnya, kitab tersebut menggambarkan sejumlah tanda yang oleh banyak orang dikaitkan dengan teori tanda-tanda dan ambang batas. Namun sekali lagi, penting untuk selalu diingat bahwa ini adalah penafsiran keagamaan, bukan ramalan ilmiah. Tanda pertama adalah kekerasan, yakni meningkatnya tindakan kekerasan secara perlahan di dalam masyarakat. Kitab itu menyatakan bahwa ketika kekerasan lambat laun menjadi sesuatu yang dianggap biasa dan orang-orang mulai mengabaikannya, hal itu seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang patut diwaspadai. Bersamaan dengan itu, kitab ini juga membahas soal penipuan, yaitu kebohongan dan ketidakjujuran. Ketika semakin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, serta informasi yang menyesatkan menyebar dengan begitu cepat, hal itu pun disebut sebagai tanda yang penting. Setelah itu, kitab ini mengangkat soal pengaruh terhadap anak-anak dan generasi muda. Disebutkan bahwa jika sejak usia dini gagasan atau pengaruh tertentu mulai berkembang yang melemahkan pemahaman tentang benar dan salah, hal itu juga bisa dilihat sebagai bagian dari perubahan yang tengah terjadi dalam masyarakat. Dengan cara yang sama, pemusatan kekuasaan yang terlalu besar di tangan segelintir orang atau lembaga juga masuk dalam kerangka ini. Ketika pengambilan keputusan penting hanya terbatas pada sejumlah kecil orang saja, pertanyaan soal akuntabilitas pun menjadi semakin krusial. Buku ini juga membahas tentang ketidakseimbangan alam yang terus berkembang. Saat ini, sebagian orang mengaitkan hal ini dengan perubahan lingkungan dan ketidakstabilan alam, namun itu adalah tafsiran mereka sendiri, karena teks tersebut tidak pernah secara langsung menyebut peristiwa-peristiwa modern. Disinilah teori ambang batas berperan. Gagasannya adalah bahwa banyak persoalan dalam masyarakat tumbuh perlahan seiring waktu, namun pada akhirnya mencapai suatu batas atau ambang tertentu. Setelah titik itu terlampaui, segala sesuatu tidak lagi sama dan babak perubahan pun dimulai. Beberapa tafsiran modern juga menghubungkan gagasan ini dengan dunia yang kini sangat terhubung, di mana informasi, uang, dan keputusan dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik.
Namun poin terpentingnya adalah bahwa keseluruhan kerangka ini merupakan sebuah model interpretatif. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai ramalan yang sudah terbukti. Para cendekiawan dan peneliti yang berbeda memahaminya dengan cara yang berbeda pula, maka tidak ada klaim pasti yang bisa dibuat soal tahun 2026 atau waktu spesifik lainnya. Sejauh ini kita telah membahas bagian-bagian peringatan dalam kitab Henokh. Namun jika kamu membaca keseluruhan kitab itu dengan seksama, satu hal menjadi sangat jelas. Kitab ini bukan hanya tentang kejahatan dan penghakiman, ia juga berbicara tentang harapan. Harapan itu terwujud melalui kaum yang tersisa. Sekelompok orang yang tetap menempuh jalan yang benar, bahkan di tengah masa-masa sulit sekalipun. Kitab ini juga menyebut mereka sebagai orang-orang benar dan orang-orang pilihan. Namun di sini, konsep orang pilihan tidak dikaitkan dengan negara, ras, atau lembaga tertentu manapun, melainkan fokusnya ada pada bagaimana seseorang memilih untuk menjalani hidupnya. Mereka yang berpihak pada kebenaran, kejujuran, dan hal-hal yang benar dianggap sebagai bagian dari kelompok ini. Menurut kitab Henokh, ketika pelanggaran moral mulai meningkat di tengah masyarakat, ujian terbesar justru terletak pada jalan yang dipilih oleh setiap individu. Jika seseorang menolak untuk menjadi bagian dari kerusakan, kebohongan, dan penyimpangan, maka ia dianggap berdiri bersama tatanan moral yang disebutkan berulang kali dalam kitab tersebut. Perjuangan yang sesungguhnya bukan tentang mengubah orang lain, melainkan tentang tetap setia pada diri sendiri. Dalam konteks ini, kitab tersebut juga menyinggung soal otoritas yang bersifat gaib. Sebagian orang memahaminya sebagai kekuatan supranatural, sementara banyak cendekiawan melihatnya sebagai sebuah gagasan simbolis. Menurut mereka, hal itu mungkin sekadar berarti bahwa ketika sebuah sistem yang korup mulai melemah, suara-suara mereka yang membela kebenaran dan keadilan secara perlahan akan semakin kuat terdengar. Dengan kata lain, perubahan bisa datang bukan hanya melalui kekuasaan, tetapi juga melalui cara berpikir yang benar dan keputusan yang tepat. Grok pun menyampaikan poin serupa dalam analisanya. Ia menyatakan bahwa masa depan teknologi apapun pada akhirnya bergantung pada manusia. Secanggih apapun kecerdasan buatan berkembang, ia tidak mengambil keputusan sendiri. Aturan, niat, dan tanggung jawab manusialah yang selalu ada di baliknya. Maka pertanyaan sesungguhnya bukan tentang kecerdasan buatan itu sendiri, melainkan tentang orang-orang yang memilih untuk menggunakannya. Itulah mengapa pesan akhir dari kitab Henokh bukan tentang rasa takut, melainkan tentang tanggung jawab dan harapan. Kitab ini mengingatkan kita bahwa betapapun sulitnya situasi yang dihadapi, manusia selalu memiliki pilihan untuk mengikuti jalan yang benar. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa kitab ini masih membuat orang berpikir hingga hari ini. Sekarang mari kita rangkum seluruh kisah ini secara singkat dengan kata-kata yang sederhana. Kita telah melihat bahwa kitab Henokh adalah sebuah teks keagamaan yang sangat tua yang di dalamnya mencakup gagasan-gagasan seperti 70 generasi, para pengawas, kalender surgawi, apokalips minggu-minggu, dan kaum sisa. Dengan menghubungkan berbagai bagian tersebut, Grok berusaha menelusuri apakah semuanya bisa memiliki keterkaitan dengan dunia modern. Dalam analisanya, tahun 2026 muncul sebagai sebuah periode yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai masa peralihan dan perubahan besar. Namun hal terpenting yang perlu kita pahami adalah perbedaan antara bukti dan penafsiran. Kitab Henokh adalah teks kuno yang benar-benar ada. Kitab ini disebut dalam gulungan Laut Mati dan Gereja Ortodoks Ethiopia hingga kini masih mengakuinya sebagai bagian dari kitab suci resmi mereka. Semua itu adalah fakta sejarah. Akan tetapi, menghubungkan gagasan-gagasan dalam kitab ini dengan dunia modern, khususnya dengan tahun 2026, merupakan sebuah penafsiran. Para sejarawan, cendekiawan agama, dan peneliti tidak semuanya sepakat dalam hal ini. Dengan cara yang sama, analisis Grok bukanlah jawaban akhir. Kecerdasan buatan memang mampu menghubungkan sejumlah besar informasi dan menemukan pola-pola tertentu. Namun ia tidak bisa menentukan makna akhir dari sebuah teks keagamaan. Ia memiliki keterbatasannya sendiri, dan kesimpulan yang dihasilkannya pun bergantung pada bagaimana ia memahami informasi yang tersedia. Itulah mengapa seluruh pembahasan ini sebaiknya didekati dengan pikiran yang terbuka. Tidak tepat jika kita menerimanya begitu saja tanpa berpikir, dan sama tidak tepatnya jika kita menolaknya sepenuhnya tanpa berusaha memahaminya. Jika kamu tertarik dengan topik ini,
Pendekatan terbaik adalah membaca sendiri kitab Henokh, menggali pendapat dari berbagai cendekiawan, lalu menarik kesimpulanmu sendiri. Kitab Henokh bukanlah ramalan ilmiah. Respons Grok pun hanyalah sebuah tafsiran, bukan kebenaran mutlak. Tapi satu hal sudah pasti, semua ini telah membawa sebuah kitab berusia 2000 tahun kembali ke tengah-tengah perbincangan kita. Kini, keputusan ada di tanganmu. Apakah ini sekadar kebetulan atau sebuah sudut pandang yang layak untuk direnungkan? Jangan lupa berlangganan ke channel ini. Kalau kamu menikmati videonya, pastikan untuk menekan suka dan membagikannya ya.